Sudah kumpul semua, semua tamu undangan sudah hadir, sudah termenuhi semua. Wah seru nih hari ini. Tema hari ini bakalan seru tentang kaum tangguh iklim dan tanggap energi baru terbarukan. Yaitu mendorong perubahan berkelanjutan. Nah ini pasti seru banget Mas Dit. Ya apalagi kalau melihat dari para narasumber dan penanggapnya nih juga seru-seru banget nih. Boleh mungkin sambil menunggu waktu kita bacakan sedikit ya. Boleh. Dari narasumber yang pertama ada anak muda nih, Mustika Indah Kairina. Atau sering disapa Mbak Nina. Ini saya kenal nih Mbak Nina nih. Wah. Mana Mbak Nina ya? Ada. Oh iya, halo Mbak Nina. Halo, ya. Yang kedua ada Ardina Yuda Dermawan dari SMA Negeri 1 Aji Barang. Wah, selamat iya. datang. Dan yang ketiga ada Muklas Darmawan dari Konsorsium Kapabel. Halo Mas, selamat datang. Dan yang terakhir ada Wahyudi, pengurus tani ternak Margo Mulyo Klaten. Siap, selamat datang Bapak. Selamat datang Pak, Oh, iya. jauh-jauh dari Klaten. Betul. Dan ada juga 2 orang penanggap. Yang pertama ada Bapak Agus Rusli dari Sekretaris Direktorat Jenderal PPI. Selamat datang Pak Agus. Dan juga ada Ibu Dini Widya Stuti, Direktur Eksekutif Yayasan Plan Internasional Indonesia. Selamat datang Ibu. Oke, sudah. Wah, luar Oke, biasa. Oke. tanpa berlama-lama lagi Mbak Ayo, Nono, kita kita mulai. langsung mulai. Tema yang pertama, kaum muda tangguh iklim dan tanggap energi baru terbarukan. Mendorong perubahan berkelanjutan dari PPI dan BP2SDM ya. Yang akan Dipandu oleh Mbak Mbak Desmona Desmona Chandra. Chandra. Dipersilakan Silakan, Mbak. Terima kasih Saudari Nunu dan Mas Dito untuk perkenalannya. Kedengeраnkah suara saya? Saya di sini aja ya. Mohon izin memulai acara, Pak Ade, Ibu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Salam sehat kita semua, adik-adik, teman-teman. Sungguh senang kita hari ini berada di ruang hijau yang luas. Dan kita juga pasti merasakan kenyamanan ya di paru-paru kita karena oksigennya berlimpah. Kita dibentengi pohon-pohon besar yang ada di sekitar kita ini. Yang membuat kita nyaman karena bisa dibilang kita saat ini berada di ruang bebas polusi udara. Baik, adik-adik, teman-teman sekalian, saya akan langsung saja memulai diskusi kita hari ini yang topiknya atau judulnya bisa kita lihat, kaum muda tangguh iklim dan tanggap energi baru terbarukan. Saya bisa menghafal karena saya melihat audiensnya kaum muda, termasuk yang ada di barisan terdepan. Oke, baik, sekarang saya akan mulai dengan pertanyaan, oke? Ada beberapa tantangan terbesar umat manusia, ada 2. Bisa disebutkan apa saja? Ada yang bisa menjawab adik-adik? Krisis apa? Apa Mas? Krisis pangan, oke. Dalam konteks acara kita ini selain krisis pangan, ada krisis yang juga karena kondisi geopolitik dunia juga menjadi ancaman umat manusia. Krisis apakah itu? Betul, krisis energi. Jadi krisis energi dan iklim adalah tantangan terbesar umat manusia dan ancaman perubahan iklim, pemanasan global telah menjadi perhatian dunia. Dan di tengah terbatasnya sumber daya energi yang kita miliki semua, dunia berlomba-lomba mencari alternatif yang berkelanjutan dan apa? Ramah lingkungan, betul. Nah, ada banyak sekali langkah cara yang harus dilakukan untuk mengadaptasi dan memitigasi ancaman perubahan iklim ini. Serta transisi dari energi yang kita pakai sebelumnya berbahan bakar fosil ke EBT atau energi baru terbarukan. Jadi kalau nanti saya menyebutkan EBT, adik-adik sudah tahu ya itu singkatan dari apa ya? Oke, jadi udah paham semua ya. Jadi setiap dari kita merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Harus mau, nggak ada pilihan, terlibat. Khususnya kalian-kalian generasi muda. Lalu adik-adik, Bapak Ibu, seperti apa sih peran penting generasi muda? Penting gak sih?
Seperti apa sih proses transisi menuju EBT? Dan apakah semuanya berjalan mulus, teman-teman? Tidak. Apa aja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan yang paling penting, sudah ada inovasi apa saja yang telah dilakukan pemuda-pemudi Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dan mengembangkan teknologi EBT. Nanti kita akan mendengar, melihat secara langsung banyak sekali teknologi, aplikasi yang canggih banget, yang tidak sesederhana yang kita bayangkan dan itu merupakan hasil karya cipta anak Indonesia. Bangga dong? Oke, saya yakin semua dari kita pasti udah gak sabar, ingin sekali memulai diskusi yang pastinya akan membuka cakrawala pengetahuan kita semua. Untuk itu saya akan memperkenalkan para panelis kita hari ini. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyapa yang punya hajat terlebih dahulu. Kepala BP2 SDM KLHK, Dr. Andes Ade Palguna Ruteka. Terima kasih Bapak sudah memfasilitasi acara ini. Kita akan mendengarkan langsung sambutan penyampaian pesan utama yang akan disampaikan beliau. Silakan Pak Ade. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling hangat untuk Pak Ade. Sebelumnya selamat Pak atas jabatan definitif barunya. Terakhir kita ketemu masih PLT soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Sebenarnya saya mau mengkritik bahasa-bahasa yang hanya difahami oleh kita. Dalam arti kita itu KLHK. Saya kepingin teman-teman semua merumuskan kata-kata yang hanya difahami oleh kita, biar bisa difahami oleh orang-orang lain di luar KLHK. Dan para siswa ini adalah agent of change kita semua, karena saya 2 tahun lagi akan pensiun. Ibu-ibu, ada bapak-bapak di depan ini udah pada tua semua. Kalau tidak ada orang yang muda melanjutkan ini dengan bahasa yang lebih lugas, itu saya rasa isu ini akan berputar di kita saja. Saya kepingin isu ini juga berputar di sektor lain. Sehingga pemahaman-pemahaman tentang perubahan iklim itu bisa difahami oleh mereka dengan mudah. Bagaimana? Teman-teman? Ini juga saya sudah ungkapkan kepada Pak Halid yang memang memandori atau mengetahui Green Youth Movement dan Green Leadership, agar bahasa-bahasa yang hanya difahami oleh kita itu mulai didiseminasikan kepada orang-orang awam. Saya mulai ya. Oke. Yang saya hormati Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Dirjen Perubahan Iklim, kebetulan diwakili oleh Sekretaris Dirjennya Pak Agus. Ini teman saya lama, soalnya Pak Agus dari LH. Dan teman baru saya Ibu Sinta juga teman lama saya. Ada teman baru saya di sini adalah Ibu Ida, itu Kapus Diklat saya. Ibu Tuti, Kapus Terenbang, dan Ibu Prima, stafnya Ibu Tuti. Jadi kalau ada apa-apa, catat nomor telepon mereka secara detail sehingga tanya apa yang mau ditanyakan oleh adik-adik semua. Peserta Green Youth Movement, Green Leadership Indonesia, para guru dan siswa sekolah adiwiyata, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat dan hidayah kita dapat hadir secara langsung pada talk show kaum muda tangguh iklim, tanggap energi baru terbarukan, mendorong perubahan berkelanjutan. Acara yang digelar oleh Kementerian LHK dalam Festival Light di Indonesia Arena yang megah ini. Para siswa dan hadirin yang berbahagia, energi baru terbarukan merupakan salah satu solusi atas krisis energi saat ini. Mudah-mudahan teman-teman semua ngerti krisis energi ya. Selamat datang Pak Halid.
ini memang sudah mulai di kita sehingga apa yang harus kita lakukan ke depan sudah ada gambarannya ya. Energi baru terbarukan merupakan salah satu solusi krisis energi. Yang baru terbarukan merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui seperti energi matahari, angin, air, dan geotermal. Energi tersebut melimpah di alam Indonesia dan minim emisi gas rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global. Transisi energi merupakan upaya pemerintah untuk mengantisipasi krisis energi ke depan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan penggunaan sumber energi baru terbarukan sebesar 23% di tahun 2025 menjadi 31% di tahun 2030. Ketahanan energi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dilakukan juga memanfaatkan danau dan laut di Indonesia untuk transisi energi berbasis hidro. Penguasaan teknologi dalam transisi energi menjadi hal yang urgent untuk dilakukan pada siswa yang kami banggakan. Pendidikan dan kesadaran masyarakat memegang peran penting dalam transisi penggunaan sumber energi fosil ke sumber energi baru terbarukan. Edukasi kepada masyarakat tentang manfaat energi baru terbarukan menjadi poin penting mewujudkan transisi energi bersih. Para pemuda berperan penting sebagai agen perubahan sosial yang dapat berperan aktif dalam memperjuangkan isu-isu lingkungan bersama dengan pemerintah dan dunia usaha untuk mengambil tindakan efektif dalam mengatasi perubahan iklim. Misalnya, menciptakan teknologi ramah lingkungan seperti panel surya, turbin angin, menciptakan aplikasi dan usaha yang berfokus pada pengembangan, produksi dan pemasaran teknologi energi baru terbarukan. Sebagai agen perubahan, generasi muda berpotensi mempengaruhi green lifestyle, menyebarkan kesadaran dan pengetahuan mengenai perubahan iklim dan EBT melalui media sosial serta kampanye kepada publik. Partisipasi kaum muda dalam politik dan advokasi juga memungkinkan terbentuknya kebijakan dan regulasi yang mendukung pengendalian perubahan iklim serta transisi menuju EBT. Hadirin yang berbahagia, melalui kolaborasi antara Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian LHK terus berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat melalui isu perubahan iklim dan energi baru terbarukan. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM terus berupaya melaksanakan arahan prioritas Presiden di bidang pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, dan transformasi energi dalam gerakan generasi emas 2045. Salah satu langkah strategis adalah perubahan perilaku sejak dini melalui program Adiwiyata dan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Melalui pendidikan formal, sekolah diharapkan memiliki 6 aspek perilaku ramah lingkungan. Aspek tersebut adalah konservasi energi, konservasi air, 3R persampahan, pemeliharaan pohon, kebersihan sanitasi, serta berbagai inovasi lainnya. Para siswa, guru, dan hadirin sekalian, talk show bertemakan kaum muda tangguh iklim dan tanggap energi baru terbarukan, mendorong perubahan berkelanjutan ini akan dihadiri oleh akademisi, peneliti, dan praktisi perwakilan industri, pemerintah terkait, perwakilan organisasi masyarakat sipil, tenaga pendidik,
dan peserta pendidik serta masyarakat umum. Semua pihak diharapkan dapat berkontribusi di dalam kegiatan ini. Harapan lain dan tindak lanjut kegiatan ini adalah terwujud pada para siswa yang menjadi agen perubahan terhadap implementasi EBT sebagai aktor penting yang memiliki potensi untuk adaptif, aktif, kooperatif, kreatif, dan handal dalam teknologi digital. Hadirin yang saya hormati, akhirnya pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, semua pihak yang berkontribusi mempersiapkan kegiatan ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti acara talk show ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi setiap langkah yang kita lakukan dalam kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade untuk pesan-pesannya. Silakan Pak. Tadi kata Pak Ade, jangan pakai bahasa kementerian kalau ngomongin isu lingkungan, pakai bahasa gaul ya. Jadi teman-teman di sini kan pasti punya medsos ya. Boleh ya nanti di medsosnya dibikin satu konten terkait partisipasi adik-adik semua, teman-teman semua mengikuti acara ini. Di mana kita semua hari ini akan belajar, saling berdiskusi seru terkait dengan peran adik-adik semua, teman-teman semua dalam menanggapi, memitigasi perubahan iklim dan juga proses transisi energi menuju EBT. Oke, janji ya adik-adik ya, nanti medsosnya diisi dengan konten kita hari ini, boleh? Oke, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kalian semua yang ada di sini atas partisipasi dan juga kontribusinya. Oh ya, sebelum kita memulai acara, tadi sudah dibagikan kotak makanan sambil mengikuti jalannya diskusi, boleh sambil dimakan. Dan mohon maaf kami tidak menyediakan air kemasan sekali pakai karena tujuan acara ini secara tidak langsung juga untuk mengadvokasi kita mengurangi penggunaan limbah plastik. Jadi silakan bagi adik-adik teman-teman yang memiliki tumbler atau gelas gitu ya, botol air, kami sudah menyediakan dispenser di belakang di barisan dekat-dekat kamera ya. Sudah ada? Oh ya, ada di sebelah sana. Oke. Baik, langsung saja kita mulai diskusi kita pagi ini. Saya akan langsung mengundang para narasumber yang sudah datang jauh-jauh dari luar kota, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Malang, bahkan ada yang datang dari luar pulau, dari Sulawesi Selatan. Langsung saya perkenalkan satu persatu. Narasumber yang pertama, ia adalah perwakilan dari Green Leadership Indonesia. Apa sih Green Leadership Indonesia? Langsung saja kita undang Mbak Mustika Indah Khairina atau yang akrab dipanggil Mbak Nina. Silakan Mbak Nina, boleh menduduki kursi. Silakan, yang mana saja dipilih karena ladies first, silakan bebas. Karena sisanya laki-laki semua. Oke. Yang kedua adalah seorang guru muda SMA Negeri 1 Aji Barang. Ini adalah peraih sekolah Adiwiyata Mandiri dan juga perwakilan Indonesia sebagai penerima penghargaan ASEAN Eco School 2023. Kita sambut dengan hangat Mas Ardina Yuda Dermawan. Pak Guru silakan. Yang ketiga adalah seorang pemanfaat teknologi untuk memitigasi dampak perubahan iklim di daerah aliran Sungai Sadang. Ini datang jauh-jauh dari Sulawesi Selatan. Mari kita sambut dengan hangat Daeng Mukhlas Darmawan. Silakan. Oke. Selanjutnya, yang terakhir, seorang pemanfaat biogas, ia juga merupakan pengurus tani ternak Margo Mulyo dari Klaten yang memanfaatkan kotoran sapi. Kalau bahasa kementeriannya apa Bu? Selari ya? Ada selari ya, kotoran hewan padat ya Bu ya? Ini saya juga banyak belajar nih ya, nanti nggak apa-apa ya, kita 1,5 jam kita juga akan belajar sama-sama di sini. Ini memanfaatkan kotoran sapi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di lokasi Proklim. Silakan Mas Wahyudi, boleh bergabung dengan kita di atas panggung. Setelah nantinya kita selesai berdiskusi, kita mendengarkan segala macam hal-hal yang wah yang telah dilakukan oleh pemuda-pemudi ini.
Nanti kami juga akan berikan kesempatan kepada para penanggap ya, karena pastinya bukan hanya saja presentasi dan hal-hal keren yang disampaikan, tapi juga saya yakin 99,9999% ada saran, masukan, permintaan yang mudah-mudahan bisa ditanggapi oleh dua penanggap kita hari ini. Sudah bergabung dengan kita, selamat pagi Pak Sesditjen PPI, Pak Agus Rusli, SPI MSC. Silakan berdiri Pak, jadi kita bisa melihat wajah ganteng Bapak Sesditjen ini. Terima kasih Bapak yang jadwalnya padat tapi masih menyempatkan diri untuk bergabung dengan kita. Ada satu lagi, Direktur Eksekutif Yayasan Plan Internasional Indonesia, Ibu Dini Widyastuti. Ibu Dini, terima kasih. Nah, dari Yayasan Plan ini salah satu programnya adalah pemberdayaan ekonomi dan kesempatan bekerja kaum muda ya. Nah, adik-adik dari SMA khususnya ini harus kenalan nih dengan Ibu Dini nih. Serta ketahanan masyarakat juga tentunya. Oke. Baik. Diskusi akan saya mulai dengan sedikit ya, singkat saja konteksnya ya, dalam pengendalian perubahan iklim. Indonesia kita ini punya komitmen yang sangat kuat khususnya dalam menekan yang namanya emisi gas rumah kaca. Agar kenaikan suhu bumi ini tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Nah, ada dua hal penting yang bisa dilakukan agar bisa menurunkan emisi gas rumah kaca ini, yaitu dengan mitigasi FOLU, ini singkatan dari Forest of Land Use, dan satu lagi adalah transformasi energi, sesuai dengan topik besar kita ini. Nah, Indonesia punya komitmen yang sangat ambisius di tahun 2030 adalah mencapai FOLU net sink karbon, net zero. Kalau bicara soal ambisius, apakah mungkin kita mengandalkan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menduduki posisi strategis saat ini? Tentu tidak. Karena nantinya adik-adik kalianlah yang akan mewarisi kerja-kerja dari apa yang telah diinisiasi oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang duduk di barisan terdepan ini. Oke, narsum pertama saya, Mbak Nina, perwakilan dari Green Leadership Indonesia. Boleh diperkenalkan Mbak Nina ini batch keberapa dan saat ini kegiatannya apa di GLI. Jadi sebelumnya saya kasih gambaran singkat ya, Mbak Nina ini peneliti muda sebenarnya ya. Ia adalah lulusan dari Monash University Australia dan juga pernah mendapatkan pendidikan postgraduate ya, master betul di University of Malaya. Dan selebihnya silakan Mbak Nina saja yang bercerita, silakan Mbak. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Nina yuk, jauh-jauh datang dari Malang loh. Yes. Oke. Ini perkenalan dulu apa langsung materi juga nih? Perkenalan dulu, singkat 1 menit bisa? Oke, selamat pagi semuanya. Kurang kencang sekali lagi, selamat pagi semuanya. Nah gitu dong, energinya dapat nih. Oke, perkenalkan teman-teman, adik-adik semua, nama saya Nina dari Green Leadership Indonesia batch yang pertama dan Project Officer di Green Leadership Indonesia batch yang kedua yang baru selesai Maret 2023 kemarin ya. Jadi mungkin perkenalan singkatnya itu kalau nanti kisi-kisi nanti Nina bakal ngomongin apa, tentunya ngomongin tentang peran pemuda, terutama pentingnya pendidikan ya. Konteksnya non formal, mungkin adik-adik gym yang di sini Green Youth Movement juga udah kenal dikit. Jadi pentingnya pendidikan-pendidikan informal tentang lingkungan, tentang perubahan iklim untuk benar-benar tadi ya mendidik atau memfasilitasi generasi muda yang kata tadi Mbak akan mewariskan posisi-posisi Bapak Ibu depan ini menjadi pemimpin yang memiliki perspektif keadilan sosial dan keadilan ekologis. Sekian ya perkenalannya. Makasih. Oke. 4 narasumber kita hari ini hanya punya waktu 7 menit saja sebenarnya. Padahal banyak sekali pertanyaan yang harus digali. Untuk itu kami berikan kesempatan mungkin kepada Mbak Nina. Untuk ada presentasinya mungkin bisa secara singkat. Oke, sudah ditampilkan? Boleh? Teman-teman panitia? Slide presentasinya ditampilkan supaya adik-adik juga bisa melihat. Oke, Kelihatan ya? silakan. Oke. Mungkin sebelum masuk presentasi tadi katanya udah nyiapin pensil sama pulpen ya, mana tadi? Mana tunjukin dong yang udah nyiapin. Gak apa-apa ya, kalau belum nyiapin, belum dicatat, bisa pakai HP buat di notes. Karena ada beberapa hal yang mungkin pasti bakal lupa selama 7 menit ke depan, tapi gak apa-apa, yang penting
Tadi akan ada kata-kata kunci yang Nina sengaja bold, ada beberapa angka yang Nina sengaja tuliskan di sini biar teman-teman lebih mudah ingat sama presentasi tadi. Jadi ngomongin soal perubahan iklim, ngomongin soal EBT dan juga peran kaum muda, di sini peran GLI dan di Green Youth Movement juga itu memfasilitasi ya sekali lagi. Memfasilitasi itu mempermudah agar teman-teman bisa menjadi pemimpin-pemimpin muda yang melek soal keadilan sosial dan ekologis. Nah, ingat nih 1, 2, 3, 4, 5. Udah ingat itu aja sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Apa sih 1, 2, 3, 4, 5 itu? Pertama, 1 itu mimpi. Mimpi tentang masa depan Indonesia nanti entah itu 2030, 40, 50. Tanyakan ke diri sendiri, apa sih mimpi saya secara individu dan kolektif sebagai generasi muda untuk Indonesia ke depannya. Karena GLI pun dimulai dari sebuah mimpi. Mimpi bahwa nanti ke depannya di setiap level, lokal, di sekolah, di kampung, nasional, bahkan internasional, itu akan ada pemimpin-pemimpin muda yang mengisi di segala level, di segala sektor, yang melek tadi ya soal keadilan sosial dan ekologis. Tapi pertanyaannya adalah gimana caranya? Udah ya, jadi 1 udah tadi mimpi. 2, caranya kalau GLI lewat pendidikan secara online dan offline. Judulnya dari online ke offline, karena pusatnya memang secara online ya, Sabtu Minggu, di teman-teman GLI selama 6 bulan penuh itu benar-benar dilatih lah bersama-sama. Tapi juga dari online ada kegiatan-kegiatan offline. Nah itu tadi 2 ya modenya, online dan offline. Untuk apa? 3 hal. Untuk melatih the head, the kepala, the heart, hati, dan juga hand, tangan. Kepala jadi fulfill knowledge, pengetahuan, kemudian heart, hati tentang empati, memahami permasalahan keadilan sosial dan ekologis dari seluruh Indonesia lewat teman-teman yang seluruh Indonesia. Dan ketiga, hand, di mana kita nge-translate tadi ya knowledge, pengetahuan dan empati kita di lapangan, kita praktekin langsung gitu lewat inovasi, gerakan, inisiatif gitu ya. Tadi udah ya, 1, 2, 3. 4, 5-nya apa? Ya, next slide. 4-nya, nih digampangin lagi nih, 4 F, P, J, I. Gimana tuh maksudnya? Kita tadi mau ngelatih head, heart, and hand lewat 4 hal. Pertama, F, memfasilitasi, yang artinya mempermudah sebenarnya. Jadi kita coba mempermudah anak-anak muda, gimana ya caranya biar teman-teman ini lebih seru gitu, lebih enak gitu tentang belajar perubahan iklim, tentang EBT. Karena tadi ya seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak sebelumnya dan narasumber sebelumnya, mungkin banyak istilah-istilah atau konsep-konsep yang bikin puyeng gitu, bikin bingung. Jadi kalau mau belajar tuh kayak barrier-nya tuh terlalu tinggi. Mau masuk tapi aku udah terlanjur takut duluan karena saking kompleksnya, saking bingungnya. Nah di GL ini kita coba memfasilitasi, membuat isu-isu ini tuh lebih mudah dicerna dan lebih semangat gitu belajarnya. Kedua, P, yaitu perspektif hijau. Perspektif hijau itu tadi ya yang Nina berulang-ulang kali bilang keadilan sosial dan ekologis. Jadi itu harus utamakan lewat segala sektor. Misalnya teman-teman nanti setelah kuliah, masuk akuntansi, masuk ekonomi, politik, apapun itu jurusannya, yang penting perspektif hijau tadi itu harus utamakan. Artinya benar-benar dimasukin ke segala apapun yang teman-teman dipelajari. Terus ketiga, jejaring. Jejaring itu maksudnya membangun pokoknya hubungan antara teman-teman di seluruh Indonesia, nggak cuma di masa kini aja, tapi juga di masa depan gitu. Biar teman tadi kan nanti ya akan membangun Indonesia bareng-bareng untuk satu mimpi tadi. Dan terakhir, I, yaitu menjadi inisiator. Karena kita ngomongin bukan pemuda biasa aja ya, tapi pemimpin muda. Harus dong bisa inisiatif, bisa bangun gerakan bareng-bareng gitu. Makanya GLI setelah batch 3 ini yang baru dibuka dan ditutup, ada juga gerakan-gerakan lainnya kayak Green Youth Movement yang targetnya anak SMA, ya. Kalau GLI 18-27, terus ada juga PPID, Penggerak Indonesia Dunia, itu yang mau mengumpulkan mimpi-mimpi anak muda, dan juga Green Public Interest Lawyer yang khusus untuk mahasiswa hukum. Terakhir, slide terakhir. Nah 5 tadi, mungkin ini bisa langsung di foto aja.
karena waktunya cukup singkat. Tapi 5 ini 5 metode, maksudnya gimana? Tadi kan udah head, heart, hand, lewat FPJI, tapi lagi-lagi caranya gimana? Pertama lewat bangun jiwa kepo. Teman-teman di Green Leadership Indonesia tuh di encourage untuk bertanya. Terus dilatih 2 hal, systems thinking untuk melihat interconnectivity di antara masalah-masalahnya. Karena seperti EBT itu nggak cukup kalau bisa kita lihat EBT secara individual gitu sebagai isu tunggal. Kita perlu melihat EBT tuh apa ya kira-kira hubungannya dengan isu-isu atau sektor lain. Juga dilatih design thinking untuk memecahkan masalah lewat pola pikir desain. Nah kedua, membuat hal-hal itu variatif, se-fun mungkin. Jadi kayak banyak metode pendidikan yang kita coba encourage. Memaksimalkan tools digital ya karena kita anak muda ya nggak bisa dilepas tuh dari hal-hal yang berbau digital. Terus keempat, mempercayai bahwa tiap peserta individu dan tiap daerah itu unik. Jadi pendekatannya pun tuh harus berbeda-beda. Dan terakhir, pentingnya membangun imajinasi dan inovasi. Karena menurut beberapa mungkin buku, salah satu buku yang Nina suka itu pernah bilang bahwa sebenarnya itu kita krisis imajinasi. Kita tuh mungkin bisa melakukan hal-hal tapi kita tuh nggak bisa gitu membayangkan sebenarnya kita pengen dunia tuh 10, 20, 30 tahun lagi tuh gimana sih. Makanya di GLI kita coba membangun tadi mimpi-mimpi, inovasi dan imajinasi anak muda agar bisa membangun masa depan yang kita inginkan di nanti kemudian hari. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nina, pas banget sepertinya di kantongnya ada timer ya, 7 menit. Karena kita masih harus menyisakan waktu untuk teman-teman semua, nanti pasti ada pertanyaan kan. Sayang ya kalau misalnya udah habis waktunya tanpa ada kesempatan bertanya kepada narasumber hebat kita di acara kita hari ini. Tapi sebelum saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya, saya punya pertanyaan dulu untuk Kak Nina. Singkat aja Kak Nina, apa yang Kak Nina rasakan sih sebagai alumni dari GLI? Halo, ya. Sebenarnya singkatnya nano-nano, tapi sebagian besarnya adalah optimis dan bahagia. Karena begitu berjejaring, begitu ketemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia, itu yakin banget, wah ternyata masih banyak banget teman-teman yang bersemangat, yang masih memiliki jiwa-jiwa pemimpin yang pengen masa depan tuh berubah gitu. Jadi itu sih, optimis, bahagia, nano-nano juga, ya, but overall good. Puji syukur ya. Ya. Banyak sekali generasi muda, generasi milenial yang sudah ada awareness, kesadaran tinggi terhadap isu lingkungan. Bahagia Kanina, apa saja program yang sudah dilakukan teman-teman di GLI? Mungkin bisa di-sharing. Wah ini kayaknya butuh setengah jam sendiri buat jelasin. Oh, mungkin butuh presentasi lagi ya. Iya bener banget, saking banyaknya gitu. Karena internal tadi kan udah disebutin ya, ada beberapa. Itu yang memang bagian dari GLI, itu bagian dari Institut Hijau Indonesia. Tapi di luar itu juga teman-teman bergerak di lapangan. Ada misalnya teman-teman yang tertarik konservasi, itu ada bikin Trikandi Konservasi. Ada yang tertarik pangan, itu bikin kelompok swasembada pangan. Jadi sebenarnya tergantung minat masing-masing, karena ada seperti di gym, itu di GLI ada mentoring, jadi teman-teman anak muda nih benar-benar dilihat setelah 6 bulan nih dijelin segala macam tentang perubahan iklim, lingkungan, keadilan sosial dan ekologis, mana sih minatnya gitu. Nah dari peminatan ini, itu ada yang dari tentang energi juga, mereka bikin bareng-bareng kira-kira secara kolektif kita pengen ngapain ya, nah gitu. Jadi sebenarnya banyaknya tuh karena banyak banget peminatan yang teman-teman eksplorasi sendiri untuk benar-benar nge-keep up jiwa kepo tadi ya. Jiwa kepo, jiwa eksplorasi itu benar-benar dilatih terus gitu lewat inisiatif dan inovasi ini. Oke, nah di GLI ini kan pasti ada banyak sekali layer pendidikan ya, baik itu dari skala di dalam negeri nasional maupun di luar, seperti mengikuti acara PBB. Nah, apakah penting untuk anak muda mengikuti isu iklim dengan skala internasional? Menurut Kanina? Penting banget untuk mengikuti itu dalam mungkin secara literal ya, mengikuti mungkin datang ke sananya jika ada kesempatan, dan juga tapi mengikuti mungkin update-update tentang apa sih yang terjadi di luar sana. Penting karena seperti tadi ya, kita ngomongin system thinking bahwa satu isu itu tidak pernah
bergerak secara tunggal, itu pasti ada koneksinya antara apa yang terjadi di Indonesia, nggak ngomong Indonesia aja, apa yang terjadi di dalam bahkan level kampung, level desa, itu pasti ada hubungannya sama yang terjadi di level global yang seperti tadi Mbak bilang ada geopolitik gitu kan yang mempengaruhi ini semua. Jadi pasti kita harus melek dengan apa yang terjadi gitu. Karena kalau kita nggak melek, kita akan susah tuh mencari jalan keluar yang benar-benar merubah masa depan secara sistemik tadi ya, nggak cuman level kayak perubahan secara individu yang bawa tumbler atau dan lain, tapi kita ngomongin pemuda tuh harus ngomongin di level yang lebih tinggi lagi, level nggak nasional aja tapi level global yang memahami segala ya mungkin kerumitan atau kompleksitas yang ada di skala itu. Saya rasa adik-adik teman-teman di sini juga punya semangat dan antusias yang sama dengan Kanina ya, betul? Oke, dari tadi nih saya ngeliat ya, adik-adik ini nulis atau gambar balon ya? Nulis ya? Benar-benar menyimak. Ada yang penasaran nggak gimana sih caranya jadi peserta GLI untuk batch selanjutnya? Kalau nggak salah batch keempat, kalau nggak ada saya skip. Kalau yang ada yang ingin tahu, tunjuk tangan boleh? Wah lumayan banyak. Oke, siapkan catatan. Gimana Kanina, singkat aja. Singkatnya jadi umur 18 sampai 27 tahun dulu ya. Jadi barisan depan silakan berikan kesempatan ke yang barisan belakang ya. Itu saja? Ya itu aja. Kan singkat kan? Cek kepoin aja ya Green Leadership Indonesia di Twitter, di Instagram, di Facebook, di YouTube, di LinkedIn juga ada. Terima kasih Kanina untuk sharingnya kita hari ini teman-teman. Untuk yang masih ada pertanyaan silakan dicatat, nanti saya akan buka sesi tanya jawab, don't worry. Oke, selanjutnya narasumber yang kedua, saya akan mempersilakan Bapak Guru Muda SMA Negeri 1 Aji Barang. Pak Guru ini latar belakangnya studinya bukanlah di lingkungan ataupun kehutanan, melainkan sosiologi dan antropologi. Tapi passionnya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang hijau. Keren gak? Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Ardina. Silakan Pak Ardina. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, ini langsung presentasi atau perkenalan dulu sama pertanyaannya? Terserah, pokoknya 7 menit. Oke. Oke, terima kasih. Saya salah satu guru muda di SMA Negeri 1 Aji Barang. Basic saya adalah sosiologi antropologi. Namun kami juga berpikiran jauh tentang bagaimana cara menciptakan lingkungan sekolah yang hijau. Karena kami yakin dan mungkin teman-teman di sini yang siswa, kalau sekolahnya hijau rindang, pasti semangat belajarnya tinggi. Betah di sekolah. Apalagi kita full day school. Iya enggak? Jam 7 sampai setengah 4, terik panas matahari, kalau ada hijau-hijau kita lebih nyaman. Oke, betul? Oke, sehingga mari kita setelah pulang dari sini, kita buat sekolah kita menjadi hijau. Siap? Oke, mungkin perkenalan dari saya itu saja. Saya guru sosiologi, Arina Yuda Dermawan. Sosial media saya ada, silakan nanti bisa berhubungan lewat itu. Dan kami mungkin langsung saja ke materi karena waktunya cukup singkat. Kami ada beberapa slide, mungkin bisa ditayangkan. Oke, sekolah kami alhamdulillah mulai merintis menjadi sekolah adiwiyata sejak tahun 2014 Bapak Ibu. Dan alhamdulillah terakhir kami mendapatkan penganugerahan ASEAN Eco School di Laos mengenai sekolah hijau. Tentu ini tidak lepas dari semangat siswa kami dan juga semangat Bapak Ibu guru kami. Dan juga kami di sana memiliki namanya bala pelangi yang di bawah ini yang berwarna-warni. Ini adalah kekuatan kami di sekolah. Ada 7 bala pelangi yang berkonsentrasi, satu di bidang sampah organik, sampah anorganik, kemudian lingkungan hijau, kader literasi, kader hemat energi, kader kesehatan remaja, dan satu lagi kader imtak, iman dan takwa. Semuanya mempunyai tugasnya masing-masing. Mohon maaf, saya mau memperkenalkan, saya juga membawa ada Mbak Bella, ketua OPL kita. Ini Mbak Bella, ini ketua dari OPL SMA Negeri 1 Aji Barang, salah satu penggerak siswa. Jadi kami menggerakkan siswa di seluruh bidang, Bapak Ibu. Kami guru hanya membimbing, karena kami yakin kekuatan yang lebih besar itu di siswa. Bapak Ibu guru hanya sebagian kecil. Kemudian di next, kemudian kami juga mempunyai program pembiasaan baik perilaku ramah lingkungan. Kami di SMA Negeri 1 Aji Barang berangkat itu 6.30 sudah harus di sekolah Bapak Ibu. Jam 7 sudah telat.
Apa kegiatannya? Kami memiliki 3 kegiatan utama. Yang pertama ada tadarus untuk yang Islam, dan untuk yang non-Islam ada juga kegiatan keagamaan. Kemudian ada literasi dan juga ada Jumat bersih. Kami memfokuskan pada Jumat bersihnya Bapak Ibu. Walaupun 3 ini saling berkaitan, tentu untuk menjadikan Jumat bersih itu semuanya lingkungan bersih, tentu kita awali dengan penguatan iman dan takwa dulu. Kalau iman takwa kita sudah baik, kita sudah yakin bahwa kita menanam nanti mendapatkan pahala dan sebagainya, kita akan menjalankannya dengan ikhlas. Betul? Kemudian berikutnya, kami di Jumat bersih semuanya turun, baik Bapak Ibu guru, siswa semuanya turun untuk kegiatan penghijauan di SMA Negeri 1 Aji Barang. Bisa dilihat di slide mungkin semuanya turun Bapak Ibu, tidak hanya itu penceritaan sebelumnya Mas. Iya, tidak hanya penceritaan, tapi kita setiap Jumat selalu melakukan kegiatan. Kalau tidak percaya silakan datang ke sekolah kami sangat welcome untuk semuanya dapat kita saling belajar. Kemudian dari penghijauan kami juga alhamdulillah ada 110 jenis tanaman di sekolah kami Bapak Ibu, dan ada sekitar 2.000 lebih tanaman di sekolah kami yang alhamdulillah sudah kami barcode semuanya, sehingga ketika ada yang datang kemudian mau melihat tanaman apa dan sebagainya, ada. Itu adalah program kami. Penghijauan itu penting untuk sekolah. 1, nyaman, itu yang paling luar biasa. Kalau sudah nyaman, sekolahnya saya yakin berprestasi. Itu Bapak Ibu. Kemudian adapun produk dari kami, dari lingkungan ini kami sudah membuat produk jamu Bapak Ibu, dari tanaman toga, dan jamu kami sudah tersertifikasi halal oleh MUI. Jadi ketika kita minum sudah tenang, dan juga sudah kami racik sedemikian rupa agar higienis. Itu produk kami. Kemudian kami juga ada program pengembangan di masyarakat pengimbasan. Kami punya 1 lahan di kawasan wisata Hutan Pinus Sawangan. Kami membuat 1 hutan mini dari SMA Aji Barang di pojok ini. Kami membuat dan menanami di situ sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Berikutnya, kami juga mengolah air dan sampah. Karena kalau sekolah hijau tanpa mengolah air dan sampah agak sedikit sulit. Air kami tampung semuanya ke bak penampungan, ada sekitar 42 liter, 42.000 liter bak penampungan kami di dalam tanah. Kemudian kami juga ada sekitar 100 lebih sumur resapan sehingga air tanah kami terjaga. Dan juga kami ada air minum gratis semana atau air minum sehat, air sehat semana. Dan itu gratis untuk seluruh siswa dan Bapak Ibu guru. Mau ngambil segalon, 1 botol gratis, sekali, 2 kali, 10 kali gratis. Kami selalu sedia dan itu kami ujikan secara terus-menerus selama 3 bulan dan 1 tahun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sehingga airnya insya Allah bersih dan baik. Kemudian untuk sampah Bapak Ibu, kami mengolah sampah organik dan anorganik. Organik kami, alhamdulillah kami bisa menghasilkan beberapa produk. Yang pertama adalah kompos, pupuk cair, PGPR, dan briket. Itu adalah produk kami. Kemudian untuk sampah anorganik, kami membuat 2 kemungkinan. Yang pertama adalah kami gunakan untuk bekerjasama dengan program P5 dalam kurikulum Merdeka. Ada P5 dalam kurikulum Merdeka? Kelas 10 itu ada kehidupan berkelanjutan. Betul? Kami gunakan itu untuk sebagai bahan kerajinan dari sampah yang wajib dari sekolah. Tidak boleh membuat dari luar. Kita buat kerajinan yang nanti bisa untuk pajangan atau sebagai juga nilai ekonomi. Kemudian yang kedua kami pilah dan kami cacah. Kami bekerjasama dengan organisasi namanya Jack Nyong. Itu organisasi sampah di Banyumas, kemudian diambil sampahnya oleh organisasi Jack Nyong. Sehingga alhamdulillah sampah kami baik Bapak Ibu. Dan berikutnya tidak hanya itu, ternyata sampah itu tidak bisa kita putus dari bawah, tapi ternyata harus dari atas. Apa yang kita lakukan? Kita membuat kebijakan. Bapak Kepala Sekolah kami juga hadir hari ini, Pak Saidan. Beliau juga membuat kebijakan yang luar biasa mengenai sampah. Pedagang yang masuk SMA Aji Barang menitipkan di koperasi harus menggunakan daun, tidak menggunakan plastik. Itu adalah bentuk, karena kalau kita memutusnya hanya dari bawah, kebijakannya longgar, sama saja, mohon maaf, tidak sama saja bohong. Kemudian kami juga ada berikutnya tentang energi baru terbarukan. Sekolah kami seolah-olah tidak mau ketinggalan tentang energi ini Bapak Ibu. Kami membuat beberapa prototipe. Next. Ada beberapa prototipe Bapak Ibu. Ini bentuknya prototipe karena sebagai ajang pembelajaran. Ya, yang pertama ada kincir air yang nanti ketika berputar dari sumber air kami menghasilkan listrik. Kemudian ada juga kincir angin
yang dihubungkan ke generator kemudian menghasilkan listrik. Kemudian ada solar cell dan biodigester. Biodigester ini kami dapatkan dari sampah sisa makanan dari kantin dan siswa yang tidak habis. Kemudian kami gunakan untuk sebagai bahan bakar gas. Ini kami tunjukkan agar siswa-siswi kami termotivasi untuk dapat menerapkan di lingkungan rumahnya sesuai dengan potensi yang ada di lingkungannya. Itu. Sudah habis atau masih ada? Terima kasih Pak Guru atas presentasinya, luar biasa. Sebenarnya sudah habis dari tadi, tapi ini slide terakhir ini gongnya. Prototipe ini yang menjadi ilham ya, sayangnya nggak bisa dibawa karena ukurannya yang terlalu besar ya. Ada request sebenarnya dari LHK untuk, soalnya kalau bicara produk, no product, hoax namanya, tapi enggak ya. Di sini ada picture ya, jadi sudah ada visualnya, kita bisa melihat apa yang dilakukan teman-teman di sekolah SMA Negeri 1 Aji Barang. Ya nggak heran, ini sebenarnya mau show off atau apa saya juga nggak tahu ya. 10 foto jadi satu slide gitu, saking banyaknya prestasi yang ingin ditampilkan. Sebenarnya ingin menginspirasi adik-adik semua jadinya. Ini loh yang dilakukan, nggak heran jadinya. Sekolah SMA Negeri 1 Aji Barang mendapatkan penghargaan ASEAN Eco School 2023. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa sekali ya apa yang sudah dilakukan dan dicapai. Pertanyaannya satu aja. Anak-anak muda, siswa-siswa murid dengan karakter yang beraneka macam. Bagaimana sih menulari semangat, meracuni mereka supaya mereka punya hati kecil mereka bisa peduli terhadap lingkungan meski dari hal-hal yang paling kecil. Oke, terima kasih. Yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah kamu kalau membuang sampah hanya dirimu, kan pikirannya satu orang. Tapi kalau semuanya beranggapan begitu, semuanya sama, akan banyak sampah yang terkumpul. Jadi kenapa tidak mulai dari dirimu sendiri, kan begitu? Kenapa tidak mulai diri saya sendiri? Ketika saya mengurangi sampah, saya menanam pohon, saya menjaga energi, mematikan lampu dan sebagainya, itu sudah memulai dari hal kecil itu yang akan bermanfaat banyak kepada orang lain. Ya, jangan sampai melihat hanya saya saja yang membuang sampah, hanya saya saja yang menyalakan lampu, mungkin yang lain tidak. Oh, tidak bisa. Karena kalau semua orang bermindset seperti itu, semuanya akan sama, tidak ada perubahan. Tapi ketika kita mulai dari diri kita sendiri, membuang sampah, menanam pohon, mematikan energi, membuat energi baru, insya Allah semua orang ketika berpikiran sama positifnya, semuanya akan berubah. Ya, SMA 1 Aji Barang hadir di sini bukan sebagai pamer, tapi sebagai bentuk motivasi. SMA Aji Barang yang notabene sekolah pinggiran, Ibu, kami itu sekolah pinggiran, jauh dari Purwokerto, jauh dari ibu kota, tapi ternyata kami juga bisa. Apalagi yang di ibu kota yang penuh dengan fasilitas yang luar biasa, pasti lebih daripada kami. Terima kasih Pak Guru, saya bercanda loh, nggak so pamer kok, emang boleh kok pamer, bagus-bagus soalnya. Nah ini ya sekolah kecil di pinggir kota aja bisa, apalagi sekolah adik-adik ini sekolah penerbangan lagi, ini calon-calon pilot ya, bisa ya? Bisa? Oke, amin. Baik, selanjutnya narasumber yang ketiga. Dari konsorsium Kapabel, ia adalah, ini generasi milenial tapi jabatannya direktur ya adik-adik. Direktur Yayasan Tim Layanan Kehutanan Masyarakat yang saat ini tengah menempuh pendidikan S2 ya di Fakultas Kehutanan Unhas. Ia juga telah mempublikasi beberapa jurnal dan buku dan terlibat dalam beberapa organisasi seperti Pemuda Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia DPD Sulsel. Dan yang dilakukan Daeng Mukhlas Darmawan ini adalah memanfaatkan teknologi untuk memitigasi dampak dari perubahan iklim di Dasadang, Sulawesi Selatan. Selengkapnya silakan. Halo, selamat pagi. Ya, salam kenal teman-teman sekalian. Saya Mukhlas, biasa dipanggil Uta. Kalau saya di Makassar dipanggilnya Uta. Ya tadi diperkenalkannya saya dari Konsorsium Kapabel. Saya jelaskan sedikit. Konsorsium Kapabel itu kumpulan dari beberapa organisasi pegiat lingkungan dan sosial di Sulsel dan juga kerjasama dengan Universitas Hasanuddin. Nah, salah satu organisasinya itu adalah organisasi yang saat ini saya pimpin, yaitu Tim Layanan Kehutanan Masyarakat yang memang fokusnya untuk kegiatan sosial dan lingkungan. Nah,
tahun terakhir kami menjalankan program adaptasi perubahan iklim melalui dukungan Adaptation Fund, itu organisasi dari PBB, dan juga bekerja sama dengan lembaga yang namanya Kemitraan dan juga KLHK. Dan kita melakukan kegiatan program adaptasi perubahan iklim ini di Dasakdang. Dasakdang itu di Sulsel ada 4 kabupaten. Kalau mungkin ada yang pernah dengar Kabupaten Toraja, kalau pernah minum kopi Toraja, itu termasuk salah satu dampingan kami, dan juga itu Toraja di hulu dan sampai ke Kabupaten Pinrang di hilir. Nah, salah dua dari program yang kami lakukan di Dasakdang itu, yang pertama tentang pembelajaran bersama anak muda untuk lebih bisa beradaptasi terhadap perubahan iklim, dan yang kedua mengembangkan teknologi untuk pembelajaran perubahan iklim. Mungkin kalau ada yang bisa ditampilkan, saya mungkin hanya menampilkan foto-foto kegiatan saja, barangkali yang ada keterangannya. Bisa lanjut. Nah, jadi di Kabupaten Pinrang kami cerita sedikit bahwa di sana ada beberapa kelompok pemuda yang kami inisiasi. Jadi memang awalnya pemuda-pemuda ini kerjaannya memang ya seperti pemuda-pemuda di desa pada umumnya, mungkin berkumpul untuk kalau belakangan ini ya mereka main game mabar ya, mabar begitu, ngobrol-ngobrol. Tapi kita banyak ngobrol karena di Pinrang ini saya cerita sedikit, dia itu adalah kabupaten yang berada di hilir sungai besar di Sulsel, itu Sungai Sakdang. Konsekuensi dari dampak perubahan iklim untuk lokasi di hilir sungai itu adalah banyaknya mereka terdampak bencana banjir. Bahkan mereka pernah bercerita kalau salah satu dusun di kampung mereka itu tenggelam. Bahkan ada yang dia bercerita sampai mengangkat rumah panggungnya secara rame-rame untuk memindahkan rumah panggungnya. Karena dari kesadaran akibat dampak bencana itu, mereka bersama kami menginisiasi gerakan untuk bagaimana memperbaiki kualitas kondisi lingkungan di daerah mereka dengan membentuk kelompok peduli perubahan iklim. Dan kegiatan mereka telah melakukan beberapa kegiatan seperti menanam mangrove, belajar tentang pengelolaan sampah, kemudian juga belajar untuk berjejaring dan berorganisasi. Mungkin yang lebih fokus saja ke teknologinya, mungkin lanjut. Nah, yang kedua dari program yang kita lakukan adalah kita membangun teknologi untuk pembelajaran iklim di level desa. Nah, ini kita membangun aplikasi namanya Komunitas Cerdas Iklim. Kalau di iOS mungkin teman-teman bisa cari namanya Masyarakat Cerdas Iklim. Jadi aplikasi ini dibangun untuk sarana untuk bertukar informasi pengetahuan lokal tentang perubahan iklim di desa. Nah, sekaligus juga ini bisa menampilkan informasi tentang data iklim di desa yang secara real time, karena kami memang memasang alat di sana, alat yang bisa menangkap secara otomatis informasi tentang kondisi hujan hari ini di desa tersebut. Kondisi hujan, temperatur, kelembapan udara, serta arah angin. Jadi informasi-informasi itu yang bisa mereka gunakan untuk keputusan-keputusan dalam pertanian, perikanan maupun untuk siaga kebencanaannya. Mungkin itu saja yang saya bisa share ke teman-teman terkait dengan apa yang kita kerjakan beberapa belakangan ini. Terima kasih. Terima kasih Daeng Mukhlas. Boleh kita berikan tepuk tangan? Keren banget aplikasinya ya. Nggak nyangka ini karya anak Indonesia masuk iOS. Sorry tadi panggilannya apa? Uta. Itu panggilan untuk anak Makassar? Bukan? Itu panggilan dari kecil. Panggilan kecil, nama kecil. Oke, Uta. Oke. Baik. Terima kasih juga ya adik-adik. Tadi saya lihat ada beberapa yang sudah sibuk ngevideoin foto-foto. Sudah diupload di medsosnya kah? Sudah.
Hashtagnya apa? Belum dikasih tahu loh. Kalau belum di-keep dulu ya, nanti dipikirin dulu ya Bu Sinta hashtagnya apa ya. Oke, terima kasih sebelumnya loh. Oke, adik-adik tadi kita melihat ya ada aplikasi yang diciptakan nih oleh UTAH nih ya atau Daeng Mukhlas ya. Kayak nggak enak ya ini kan acara resmi. Bagaimana ya caranya memadukan pengetahuan lokal, tadi kan disebutkan ya, pengetahuan lokal kemudian sebagai input ya, masuk dalam aplikasi ini, memadukan pengetahuan lokal dengan pengetahuan saintifik. Apakah hanya berlandaskan, oh kata Pak Kepala Desa, mana ini awannya gelap, terus dengar suara geruduk-geruduk, ini pasti mau hujan, kalau gitu saya juga tahu ya, saya juga bisa. Nah bagaimana nih caranya memadukan pengetahuan lokal dengan pengetahuan saintifik dalam upaya meningkatkan daya tangguh masyarakat terhadap perubahan iklim? Ya, ya kalau kita jalan-jalan ke desa barangkali ya, mungkin warga-warga desa, petani lokal itu masih banyak menggunakan pengetahuan lokal untuk meramal cuaca, ya, untuk kapan mau mulai bertani. Tapi terkadang karena ya kita tahu perubahan iklim, mungkin sudah turun hujan tapi ternyata belum musim hujan. Dan itu yang terkadang membuat beberapa kesalahan dalam pengambilan keputusan beberapa warga desa. Nah, olehnya itu bagaimana pengetahuan itu, karena kalau kita memasukkan langsung pengetahuan saintifik ke desa, kita memaksakan mungkin akan berat untuk mereka bisa memahami. Kita menjelaskan tentang curah hujannya sekian milimeter kepada warga desa mungkin akan butuh waktu. Makanya kami membangun aplikasi ini gunanya untuk bagaimana caranya dari data-data yang rumit itu bisa disimpulkan, bisa ada algoritma yang menyimpulkan bahwa oh ya di sana di desa ini sedang terjadi hujan sedang, hujan ringan atau hujan deras, hujan ekstrim. Dan juga di dalam ada saran untuk pengetahuan ketika terjadi hujan seperti ini bisa dilakukan menanam atau tidak. Dan ini sudah termasuk bulan basah atau bulan kering, itu semua kita lagi kembangkan di aplikasi itu. Jadi itu yang kita maksud memadukan pengetahuan lokal dengan yang saintifik. Gitu, dan aplikasi ini kerap digunakan oleh warga desa dan dirasakan manfaatnya langsung? Kalau untuk aplikasi, karena kita tahu kalau yang berhubungan dengan teknologi yang bisa memanfaatkan itu adalah anak-anak muda. Anak-anak muda ya, jadi anak-anak muda yang kemudian menyebarluaskan ke keluarganya yang sedang bertani. Ya, kami sekarang ya sudah mencoba untuk mudah-mudahan sudah bisa berjalan, ada komunitas penyiar lokal untuk pemuda untuk menyiarkan prediksi-prediksi cuaca di level desa. Itu lagi kami coba kembangkan, semoga bisa ada hasilnya nanti ya. Amin. Nah itu ya tadi ya, anak-anak muda lagi-lagi peran penting. Jadi tidak melulu harus terjun langsung melakukannya. Tapi untuk adik-adik teman-teman mungkin yang suka cuap-cuap kayak saya itu juga bisa jadi penyiar tadi ya cuaca. Dan teman-teman mungkin yang suka dengan teknologi gadget bisa mengadvokasi, mengedukasi para petua-petua, ini petani-petani yang nggak bisa dibilang gaptek juga, karena saya yakin kebanyakan masyarakat pasti sudah punya smartphone, ya kan? Hanya bagaimana memanfaatkan aplikasi sehingga bisa memberikan manfaat ya untuk kebutuhan keberlangsungan usaha mereka. Oke, terima kasih sekali lagi Daeng Mukhlas. Oke, selanjutnya kesempatan terakhir. Saya akan berikan kepada narasumber yang terakhir, ini datang dari Pak Wahyudi, dari mana Pak? Dari Klaten. Nah, beliau adalah pemanfaat biogas dari kotoran sapi dan juga pengurus harian Tani Ternak Margo Mulyo. Silakan Pak Wahyudi dengan apa yang ingin dibagikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Bapak semua. Adik-adik semua masih semangat ya? Semangat lagi! Perkenalkan, nama saya Wahyudi dari Kabupaten Klaten. Kaget ya? Saya adalah petani peternak di desa. Istilahnya daerah kami daerah kering
sekaligus saya salah satu pengurus kelompok tani ternak Margomulyo 3 Milenial. Kenapa Margomulyo 3 Milenial? Karena kami punya kelompok senior, istilahnya ya bapak-bapak kami, terus kami sebagai penerus dan rekrutmen anggota baru. Profilnya bahwa saat ini kegiatan kami itu pertama memelihara sapi dari BUMDes desa kami, Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, di kandang komunal. Sebelum saya masuk ke materi, bahwa rencana desa kami di akhir tahun 2023 ini sudah menganggarkan dana untuk membuat desa wisata edukasi mandiri energi. Itu yang menjadi program Bapak Kades kami. Cuma masih dalam rintisan. Lalu yang kedua, kami juga mengadakan praktek-praktek yang berkaitan dengan dunia peternakan sapi, dalam hari ini sapi perah. Itu tentang kelompok tani ternak Margomulyo 3 Milenial. Adik-adik semua, bahwa di sini saya istilahnya sebagai pelakunya. Dari keempat ibu bapak narasumber, saya pelaku yang praktek. Adik-adik pernah nggak membayangkan makan bakso tapi yang buat masak itu dari kotoran sapi? Bayangkan nggak? Nah, nanti tak ceritain kok bisa gitu loh. Jadi sebelum kami menerima informasi bahwa kami diminta untuk menjadi salah satu narasumber di acara hari ini, ada 4 poin yang harus kami sampaikan. Pertama, tentang arisan biogas. Kedua, bagaimana cara melaksanakannya. Ketiga, apa dampak ekonomi yang didapatkan. Keempat, di situ nanti keluar limbah jadi yang sudah terurai gas metannya, namanya seluri. Terus ada tambahan lagi itu program aksi yang berkaitan dengan proklaim. Yang pertama tadi saya sampaikan arisan biogas. Mungkin adik-adik berpikir kalau arisan itu datang bawa duit dapat duit. Ya, sama. Ini juga datang bedang, kalau orang Jawa bilang bedang madang dapat duit. Jadi ceritanya pada tahun 2013, awal 2014, desa kami itu ada kelompok Margomulyo yang saya bilang senior tadi, bekerja sama dengan lembaga LPTP Surakarta. Di situ membuat pilot project biogas, membuat 3 titik. Nah, intinya setelah jadi, kami, bapak-bapak kami tertarik dengan manfaat dari biogas. Lah, tapi terkendala, kalau orang Jawa bilang ki akaboncu, arti karena bondo cupet. Orang duwe tapi pengen duwe, kan aneh itu. Jadi ceritanya setelah itu ada 8 peternak yang tertarik untuk membuat atau mengembangkan tata kelola limbah kotoran sapi menjadi biogas. Terjadilah arisan, itu terkumpul uang kurang lebih 2-3 juta. Lah, karena biaya untuk bikin biogas itu 8-12 juta, dikarenakan kenapa kok tidak sama, itu tergantung situasi tanahnya. Satu, kadang-kadang kan tanah keras itu, padahal digesternya itu harus dilubang paling tidak 2 meter, kurang lebih 2 meter, diameter 3 meter, 0,25. Nah, setelah terkumpul uang, itu mendapat bantuan stimulan dari LPTP, itu 2 juta berupa barang jadi. Singkat cerita, setelah uang terkumpul, pelaksanaannya, kita masuk ke pelaksanaannya. Pelaksanaannya adalah berdelapan tadi hanya mengundang 1 tenaga ahli atau tukang. Itu prakteknya kita dengan gotong royong. Jadi uang 2 juta sampai 3 juta tadi untuk belanja material pokoknya, batu bata, semen, pasir itu. Nah, terus apa yang membuat akhirnya hanya dengan dana sedikit bisa bikin biogas? Di Jawa, istilahnya di kampung kami itu ada, saya kira sama, di kampung-kampungnya ada kearifan lokal, gotong royong. Jadi tenaga, istilah suguhan makanan itu tidak kami hitung dengan uang.
orang desa kalau hanya gotong royong, istilahnya kita memberikan tenaga dan makanan itu hal biasa. Jadi setelah itu jadi biogas dengan ukuran 8 meter kubik. Itu cukup untuk membantu namanya biogas rumahan. Jadi dengan 4 keluarga, ibu bapak 2 anak itu cukup. Nah itu prosesnya seperti itu. Jadi yang membuat awal kami semangat untuk biogas karena kami punya nilai-nilai luhur dari nenek moyang kita semuanya yang gotong royong itu kita pertahankan dan sampai saat ini. Lalu setelah itu mungkin keuntungannya apa? Jadi peternak memelihara sapi 2-4 sapi itu rutinitasnya namanya peternak yang ngasih pakan, bersihkan kandang itu sudah pekerjaan biasa. Artinya kita tidak takut untuk berkotor-kotor gitulah. Nah setelah kita bikin biogas itu keuntungannya pertama untuk sanitasi dan kesehatan lingkungan kandang. Pada saat musim hujan namanya di desa kan tergantung, ada yang kebunnya luas, ada yang tidak. Kalau hujan sebelum ada biogas, dipastikan limbah sapi itu, apa ya istilahnya bahasa Indonesianya, meluber ke tetangga, atau sampai kalau banjir hujannya deras tuh ke jalan-jalan. Istilahnya kita berperan dalam rangka, istilahnya mengotori lingkungan, pencemaran lingkungan gitu. Jadi manfaat pertama, itu keadaan kandang sanitasi terjaga bersih. Lalu yang kedua keuntungannya kita mengurangi biaya untuk rumah tangga itu beli gas. Karena biogas tadi setelah letong sapi itu diproses digester bisa menjadi energi yang bisa untuk memasak dua tungku dan untuk penerangan. Mengurangi biaya untuk beli gas. Lalu yang ketiga ada lagi limbah yang keluar dari proses penguraian bakteri tadi, dari digester ke outlet, itu limbah cair dan padat namanya seluri. Itu sudah otomatis membuat pupuk organik yang ramah lingkungan. Jadi pupuk itu bisa langsung diaplikasikan atau dipupukkan di tanaman. Kenapa? Karena karena kita hanya pelaku ya, itu gas metannya sudah terurai, jadi artinya aman. Walaupun itu panas cair itu dipupukkan tidak akan membuat tanaman layu, itu yang cair. Sedangkan untuk yang padat itu kita ada semacam rumah pupuk namanya. Kita keringkan dulu supaya istilah orang Jawa kalau make itu tidak jijik gitu kan. Tapi intinya tuh pupuknya siap pakai. Itu kaitannya dengan nilai keuntungannya. Lalu yang terakhir di Proklim tadi, program aksi. Proklim desa kami itu baru mendaftarkan program Proklim itu tahun 2022. Padahal kita tahun 2014 itu sudah mulai program aksi dengan adanya biogas dan pengolahan pupuk yang lainnya. Yang dampaknya mengurangi pemakaian pupuk kimia. Jadi di kampung kami karena tanah kering, tanah regalan, bisa dibilang menggunakan pupuk itu kimianya separuh-separuh. Karena kita sudah punya pupuk kandang, terlebih setelah ada biogas, sudah menjadi pupuk organik yang sudah matang dan siap pakai. Kurang lebih itu, nanti kalau ada pertanyaan. Terima kasih Pak Wahyudi untuk sharingnya, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih semangat lagi untuk keempat narasumber kita hari ini. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan apa-apa saja yang telah dilakukan, inovasi, kegiatan-kegiatan, pencapaian prestasi. Selanjutnya mari kita berikan kesempatan kepada 2 penanggap yang telah hadir untuk memberikan responsnya. Ya mungkin dari penanggap bisa juga memberikan masukan kembali agar pengintegrasian peran pemuda dalam hal pengendalian perubahan iklim dan transisi energi bisa semakin kuat. Silakan Pak Agus, boleh maju ke depan Pak Agus mungkin? Tepuk tangan sekali dong untuk Pak Agus. Pak Agus udah repot-repot loh, sibuk-sibuk datang ke acara ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suara saya nggak terlalu ini ya, mudah lebih dekat. Pertama untuk Mbak Nina, saya sangat bangga gitu ngelihat ada anak muda yang berpikiran maju ke depan. Padahal dengan situasi kekinian sekarang ini lebih banyak anak muda yang terkoneksi dengan wifi, HP, kemudian TikTok dan sebagainya. Tapi ada waktu untuk berpikir ke masa depan, memikirkan keberlanjutan, kelestarian lingkungan dan sebagainya. Ini harus diadopsi oleh teman-teman adik-adik semua ya, insya Allah seperti itu. Dan saya melihat juga apa yang dilakukan oleh Kak Nina ini sudah di luar di luar yang ada kita lihat anak-anak muda sekarang. Karena sudah berpikir kalau orang dulu bilang think globally, act locally. Jadi kita harus berpikir global, tetapi aksinya itu di tingkat lokal. Karena perubahan itu yang kita inginkan adalah di tingkat lokal seperti itu. Tepuk tangan buat Mbak Nina. Sorry. Kemudian untuk Pak Guru, Dik Guru sebenarnya pasti lebih muda dari saya. Saya tidak tahu Aji Barang itu di mana. Karena belum pernah ke Banyumas, tapi menikmati tempe mendoan pastinya di Banyumas ya, seperti itu. Saya tadi berpikir kok Mas Ardina ini kok nggak ngapak-ngapak gitu ini ngomongnya. Jadi saya melihat apa yang diinisiasi oleh teman-teman sekolah Aji Barang ini bisa dimanfaatkan, bisa dikopi, bisa direplikasi, bisa diperbesar oleh, kalau diperbesar itu mungkin peran pemerintah gitu ya Pak Ade, teman-teman semua. Tetapi untuk replikasi itu pastinya di sekolah masing-masing ya. Ini ada dari penerbangan, kemudian ada dari SMK berapa tadi, itu bisa mengadopsi apa yang dilakukan oleh sekolah Aji Barang ini untuk bisa diterapkan. Tentunya kami menilai tidak, kalau orang Jawa bilang sakdet saknyet ya, tidak serta-merta gitu ya. Mungkin tahun pertama kita bisa buat apa, penyadaran teman-teman, penyadaran masyarakat, teman-teman di sekolah dan sebagainya. Tahun kedua mungkin kita bisa buat pengolahan limbahnya atau menanam dulu dan sebagainya. Sehingga saya yakin apa yang dikerjakan oleh Pak Guru atau Mas Guru Ardina ini itu dilakukan dalam waktu yang pasti lebih dari 5 tahun bayangan saya. Seperti itu, sehingga kalau kita ingin membuat adik-adik ya, pulang dari kegiatan ini, Senin diskusi dengan guru di sekolah dan sebagainya, bagaimana mengkopi apa yang dilakukan oleh Mas Guru di Aji Barang ini, mungkin tidak bisa langsung dikerjakan seminggu kemudian, tetapi harus direncanakan dan sebagainya. Nanti Bu Nina dari plan itu merencanakan, jadi boleh banyak dapat masukan dari situ. Dan memang harus dikerjakan, harus ada inisiatif yang benar-benar. Jadi nggak bisa cuman rencana kita pengennya ini dan sebagainya. Tetapi kalau tidak dilakukan itu kita tidak akan pernah mencapai apa yang kita inginkan. Ya, itu. Kemudian terkait dengan apa yang diinisiasi oleh Daeng Uta ya, Mas Muklas ya. Ini bagaimana pemikiran global itu dilokalkan, ya. Kita terbiasa dengan aplikasi, sistem aplikasi dan sebagainya, tetapi kan orang desa tidak terbiasa, khususnya kayak mungkin bapaknya Mas Uta ini mungkin tidak terbiasa dengan aplikasi, tapi anak-anak mudanya kan terbiasa. Sehingga bagaimana inisiatif global itu dilokalkan, ya, sehingga bisa dikerjakan oleh masyarakat, anak mudanya ngasih tahu ke orang tuanya dan sebagainya. Saya pikir itu penting untuk mengarus utamakan. Saya nggak mau pakai bahasa berat nih kata Pak Kaban tadi, jangan pakai bahasa rumit-rumit. Kalau mengarus utamakan kan bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya itu mainstreaming. Saya nggak mau pakai kata mainstreaming, mengarus utamakan. Karena Dijen PPI itu sebagai pengampu itu national focal point, pengampu itu bahasa Indonesianya untuk perubahan iklim di tingkat global. Perwakilan Indonesia menginginkan atau berjanji untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, gitu ya. Prakteknya
terbiasa dengan menggunakan sepeda, terbiasa matikan lampu jika tidak diperlukan, matikan AC atau AC kamar kalau tidak diperlukan dan sebagainya. Mungkin ada inovasi juga air wudhu, mungkin kebanyakan di masjid yang saya tahu ya, itu airnya kan terlalu ngocor tuh. Biasanya tiga ini aja, tiga kecil-kecil aja udah bisa sah untuk wudhu sebenarnya. Itu mungkin adik-adik bisa inovasikan itu sebagai bekal bagaimana kita mengadopsi lingkungan itu ke depannya. Kemudian yang agak sulit memang ini Mas Wahyudi ini kalau saya bilang, karena mungkin ini sebagian besar audiens ini adik-adik semua. Jadi yang diinisiasi oleh Mas Wahyudi ini adalah bagaimana pemanfaatan energi terbarukan sebenarnya. Ya, energi terbarukan dalam hal ini yang diinisiasi adalah biogas, sisa kotoran ternak. Pentingnya mengendalikan kotoran ternak adalah bukan masalah kotorannya bau dan sebagainya, tetapi kotoran ternak itu mengandung metan, CH4. Teman adik-adik ada yang tahu kan CH4? Itu metan. Metan itu adalah salah satu gas rumah kaca, ya selain CO2 gitu ya dari kendaraan bermotor dan sebagainya. Metan itu punya faktor untuk bisa merusak lapisan ozon. Jadi banyak sekarang orang-orang kena kanker kulit dan sebagainya karena ozon banyak bolong sehingga cahaya-cahaya matahari yang tidak diinginkan atau berbahaya itu bisa langsung masuk mengenai kulit kita. Itu sebenarnya. Tetapi yang penting dari Mas Wahyudi ini ini 13 detik lagi. Yang penting dari Mas Wahyudi ini adalah inisiasi untuk arisan itu saya pikir. Sehingga mungkin kami akan mencatat ini, teman-teman dari BP2STM perlu mencatat ini untuk bisa mereplikasi, mendorong inisiasi arisan ini di tempat lain. Karena kalau cuman Mas Wahyudi, Mas Ardina, Mbak Nina, dan Mas Muklas, itu tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak replikasi, kita perbesar ini sebagai bentuk apresiasi atau kontribusi Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Segitu Mbak Desmona, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sesdirjen. Puji Tuhan suaranya kembali, padahal 2 hari lalu pas meeting gak ada suara, udah was-was banget. Gimana nih kasih tanggapan ya. Tadi sudah dicatat ya adik-adik ya beberapa poin ya. Bisa dimulai dari adik-adik sendiri dan Pak Agus ini benar-benar melakukannya. Beliau datang ke acara ini bukan naik mobil tapi naik sepeda. Ya kan? Nah itu siapa di sini yang dari rumah ke sekolah jalan kaki atau naik sepeda? Wah masih banyak ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk kalian semua. Tadi sebentar lagi kita kan ini udah masuk bulan berber ya, musim hujan. Kalau tidak perlu tidak usah nyalakan AC karena kan memang cuaca juga sudah adem. Oke, tadi beberapa hal yang sudah dibagikan Pak Agus tadi bisa diaplikasikan. Baik, selanjutnya saya undang penangkap yang kedua, Ibu Dini silakan. Bu Dini dari Yayasan Plan ya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat, ini sudah menjelang siang ya. Mungkin udah mulai agak lapar ya adik-adik ya. Saya minta izin ya untuk sharing. Tapi saya tadi sangat terinspirasi oleh para narsum, 4 narsum ini. Adik-adik semua terinspirasi enggak? Iya, tunjuk tanya yang terinspirasi siapa nih? Ya, jadi mungkin saya enggak satu persatu nih Mbak Desmona ya, jadi sekaligus aja. Tapi tadi kata kunci dari Mbak Nina tadi katanya dimulai dari mimpi, dari imajinasi. Nah ketika saya mendengarkan keempat narsum ini, sepertinya semua dimulai dari imajinasi, betul ya? Dari Bapak Guru, dari Mas Muklas, lalu kemudian dengan Pak Wahyudi dari ayahnya bahkan ya. Ini semua dimulai dari mimpi, dari imajinasi. Lalu kemudian saya pakai frame-nya Mbak Nina aja, karena nggak ada yang baru sih di dunia ini. Kalau kita bisa minjem dan kemudian memanfaatkannya lagi lebih baik lagi dan sharing, kenapa enggak? Tadi ya, dengan kepala, ya, dengan ilmu. Pasti kalau Pak Guru belajarnya memulainya dengan ilmu ya Pak ya. Nah mudah-mudahan adik-adik juga di sekolah mendapatkan ilmu. Tapi kemudian dimulai kemudian tidak cukup hanya ilmu, ya. Kemudian yang penting adalah hati. Nah, iman dan takwa.
Karena dengan hati itu juga kita nggak mementingkan diri kita sendiri, nggak apa-apa kan, AC-nya kan cuman saya aja gitu, tapi seluruh Jakarta pakai AC gitu ya, kebayang kan gitu ya. Lalu apa? Hands. Ada yang ingat nggak tadi kata-kata Mbak Nina? Selain kepala, head, heart, satu lagi hands ya. Ih keren banget ya. Keren banget ya, berarti dengerin loh. Karena kalau anak-anak sekarang walaupun lagi handphonean gitu ya Mbak Mona, ternyata tuh dengerin langsung upload dan sebagainya ya, keren banget ya. Jadi kalau pasti di sekolahnya Pak Guru nggak harus dengerin guru, nggak boleh nunduk gitu. Tapi nunduk kan upload ya Pak ya, konten gitu ya, berguna. Nah terus kemudian dari Mas Muklas itu juga banyak sekali kegiatan dengan anak muda yang hands on banget. Di sekolah Pak Guru juga hands on banget. Kalau Pak Wahyudi udah pasti dengan biogas, dengan para petani itu hands on udah pasti. Nah pertanyaannya gimana nih kita adik-adik nih hands onnya yang kayak gimana dong? Udah belajar, udah dengan hati, hands onnya gimana? Harus dimulai dengan sendiri ya, masing-masing tuh nggak ada yang tindakan yang terlalu kecil. Saya dari Plan Indonesia, kami ada program namanya Resilient School. Jadi Pak Guru, saya banyak banget dapat ide dari Bapak tadi. Pak Dirna, mungkin kita yang mau mencontoh. Kita ada kerja-kerja di, ya tangan dulu dong, nih ada teman-teman saya dari Plan, Mbak Molin, Mbak Meti. Nah kami ini bekerjanya di kampung-kampung. Tadi saya udah, aduh ini para narsumnya kan bicaranya sama anak muda, berpendidikan. Mbak Dina ini udah postgraduate, Bapak juga S1, Mas Muklas juga S1. Bapak Wahyudi saya nggak tahu tetapi di desa kan berbagai ragam ya Pak ya. Jadi ternyata nggak harus kok, harus berpendidikan S1 dulu baru bisa membuat perubahan misalnya ya. Tapi semua bisa. Nah termasuk juga bagaimana digunakan di agriculture ya, di pertanian. Tadi Bapak bisa mencontohkan. Nah nanti di siang kita boleh promosi sedikit ya. Ada juga teman-teman dari agripreneurs yang mencoba bagaimana memanfaatkan teknologi yang akrab dengan iklim untuk pertanian sehingga anak-anak muda juga mau terjun di pertanian. Karena kalau nggak ada petani lagi, gimana kita tadi yang krisis pertama tadi, krisis pangan itu ya. Nah itu menjadi masalah. Saya mau memperkenalkan ada teman saya Meti diri dong. Ya, nah ini petani dari NTT, dari Timur Tengah Selatan. Nah saya mau menutup dengan ini sebenarnya Mbak Mona, mengajak forum-forum seperti ini bisa nggak kita bawa ke Indonesia yang lain? Karena pasti banyak contoh di Indonesia Timur. Pak Ade, Pak Agus, Bu Sinta, gimana kalau kita dengarkan juga nanti dari Indonesia Timur ya, banyak contoh-contoh lain gitu ya, dan menginspirasi teman-teman kita di sana. Lalu juga tadi saya menyambung dengan Bapak bahwa bagaimana pentingnya ini bahasanya ya, language-nya. Dan tadi menarik ada intergenerational atau antar generasi dialognya. Karena para tetua-tetua kita di desa itu juga banyak kearifan lokalnya. Tapi ada kearifan-kearifan baru yang dibawa oleh anak-anak muda dengan teknologi. Bagaimana kita menjembatani ini? Di kampungnya Pak Wahyudi tadi juga ada arisan ya. Ini kan kita tahu semua arisan, tetapi arisan biogas itu sesuatu yang baru. Dan kemudian memakai budaya lokal untuk bisa mengaplikasikan EBT ini dan memperkenalkannya di masyarakat ya. Jadi saya pikir banyak sekali yang bisa kita gali, teman-teman yang ada di sini menginspirasi narsumnya, mudah-mudahan bisa masuk ke kepala, ke hati untuk dikerjakan oleh tangan adik-adik semua dan kita semua juga. Terima kasih Mbak Mona. Terima kasih Ibu Dini, luar biasa responsnya, sungguh-sungguh ya. Boleh adik-adik semua karena waktu juga sudah tidak lama lagi, jadi saya akan tetap buka sesi Q&A, tapi mungkin saya akan berikan satu pertanyaan untuk masing-masing sekolah. Jadi karena di sini kalau nggak salah ada 3 sekolah ya, betul ya? Jadi masing-masing sekolah hanya satu pertanyaan ya, nggak apa-apa ya Bu Sinta ya? Oke, boleh yang sudah siap dengan pertanyaannya langsung saja tunjuk tangan. Ada runner kah? Satu pertanyaan untuk satu sekolah. Silakan didiskusikan siapa yang akan jadi perwakilannya. Ayo, sebelah sini. Ada runnernya? Ini dari mana adik-adik? Oke, silakan.
Duh, semangat banget ya. Silakan boleh maju ke depan. Maju ke depan aja yuk. Tes, oke. Terima kasih kakak-kakak dan bapak ibu semua yang memberikan saya kesempatan untuk berdiri sini menyampaikan pertanyaan dari kakak-kakak ini yang pastinya presentasinya sangat membuat kita menjadi termotivasi dengan presentasi-presentasi mereka yang sangat keren-keren semua. Kasih tepuk tangannya dulu dong buat kakak-kakak yang depan. Oke, pertanyaan saya mungkin lebih mengarah kepada buat Kanina. Oke, Kanina ini kan sebagai Green Leadership Indonesia. Oke, Kanina, bagaimana sih nih caranya pemuda-pemudi mendapatkan fasilitas yang akan mendukung untuk menjalankan program-program penghijauannya yang akan dijalankan dalam lingkungan rumahnya. Sekali lagi dalam lingkungan rumahnya teman-teman. Oke, yang karena yang kita ketahui banyaknya program-program penghijauan ini lebih banyak dijalankan dari program-program sekolah. Oke, dari pasti teman-teman yang ada di sini juga mendapatkan informasi hingga sampai saat ini ada di sini dari sekolah kan, betul? Nah, tapi bagaimana sih Kak kita memberikan fasilitas terhadap pemuda-pemudi yang memiliki minat lebih dari itu, tapi mereka yang memiliki keterbatasan sehingga mereka tidak memiliki koneksi atau mereka yang mungkin tidak bisa lanjut sekolah nih Kak. Lalu bagaimana Kak caranya kita memberikan kesadaran atau ilmu kepada mereka yang tidak memiliki pendidikan di daerah-daerah tertentu sehingga terbangunnya kesadaran Kak. Terus setelah terbangunnya kesadaran, lalu fasilitas-fasilitasnya bagaimana supaya kita mendapatkan fasilitas tersebut gitu. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kanina, boleh langsung direspons, ditanggapi. Oh, dikumpulin dulu. Oke, ya udah. Kanina, dicatat tadi ya pertanyaannya. Aduh, dikasih hadiah langsung sama Ibu Sinta loh, silakan diterima. Terima kasih Bu Sinta. Gawat nih Bu, nanti pertanyaannya tambah banyak. Susah nih stopinnya. Oke, ditampung dulu pertanyaannya. Selanjutnya, dari sekolah mana yang sudah siap? Satu pertanyaan untuk satu sekolah. Tadi, oke silakan SMA 24. Kesini jalan kaki ya. Silakan maju ke depan saja, boleh mic-nya dikembalikan ke saya? Iya, silakan. Diputar mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Ahmad Ryan Fatoni dari Sekolah SMA 24 Jakarta. Saya ingin bertanya kepada Pak Wahyudi. Sebelum itu kan pernah ada penyakit yang menyerang sapi namanya penyakit PMK. Nah, kira-kira di saat penyakit itu merajalela, pembuatan biogas terhenti atau terus berjalan, dan bagaimana cara mengatasinya? Dan pertanyaan saya ada dua, yang satu lagi itu, jika warga desa Mandu juga memanfaatkan biogas, apakah biogas itu dibatasi? Udah, selesai. Terima kasih, terima kasih. Wabarakatuh. Pertanyaannya cuma boleh satu tapi dibagi A sama B. Cerdas ya dan kritis pertanyaannya, keren. Silakan ya Pak Wahyudi dipikirkan jawabannya. Satu lagi dari SMA mana nih? 78, penerbangan sudah? Ya udah 78 dulu. Terima kasih Bu Sinta. Satu, hanya boleh satu ya. Selamat siang semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memberikan pertanyaan terkait tentang masalah hal ini, saya Langsung saja pertanyaannya. Pertanyaan saya itu, waktunya singkat soalnya. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini kan kaya akan sumber daya alamnya dan juga akan tetapi EBT yang dihasilkan itu sungguh rendah. Seperti yang saya tahu tentang informasi-informasi yang beredar, Indonesia ini berada di urutan bawah di ASEAN, urutan ke-6 EBT-nya. Kita tertinggal dari negara-negara seperti Malaysia, Vietnam ataupun Thailand yang tetangga-tetangga kita. Tidak usah jauh dari negara-negara sebesar seperti Amerika ataupun Rusia. Kita ambil contoh seperti negara Singapura. Mereka ini negara kecil, bahkan
kotanya itu sebesar kota Jakarta, kecil, sungguh kecil sekali Negaranya dibandingkan kecil. negara Indonesia. Tetapi mereka itu bisa menjadi salah satu negara yang kaya dengan sumber daya alam yang minim. Nah, untuk mengejar ketertinggalan Indonesia terhadap negara-negara lain, pasti kita butuh yang namanya peran anak muda ataupun remaja-remaja generasi emas Indonesia. Akan tetapi, jikalau kita mengandalkan anak-anak Indonesia, seperti yang saya lihat ataupun analisis, anak zaman sekarang itu cuma 2 hal yang mereka tahu. Kalau nggak pacaran, dia main game. Iya. Gimana Kamu ya? Gimana supaya kita bisa sadarkan mereka, supaya bisa berubah negara Indonesia itu menjadi lebih baik. Iya. Nah, pertanyaannya gini. Jadi tadi apa? Oke, itu. Jadi pertanyaannya adalah langsung, silakan. Satu kalimat ya. Oke. Bagaimana menyadarkan anak-anak di Indonesia supaya bisa menjadikan Indonesia lebih baik ke depannya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Silakan diambil hadiahnya. Oke, mungkin ini pertanyaannya ke Mas Muklas ya. Nanti boleh dijawab ya. Jadi sorry, pertanyaannya ke siapa? Ada preferensi? Kanina, tapi Kanina tadi udah. Iya, pasti Bu. Kebetulan narsumnya juga 4, jadi 1-1-1. Kita bagi adil dan rata. Oke. Paling kanan, Mas Muklas. Oke Bu Sinta, silakan dari SMK Penerbangan. Masih ada narasumber satu lagi yang bisa membantu jawab karena yang lainnya sedang berpikir keras ya. Apa yang nanti harus disampaikan. Langsung ke pertanyaannya ya, bunga-bunganya ditanam di kebun aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Tarun Naim Nazri Ilham dari SMK Negeri 29 Jakarta. Izin bertanya, inovasi energi apa saja yang dapat kita buat di kala kondisi kota Jakarta sekarang yang dilanda polusi tinggi? Oke. Wah, dia nurut banget, singkat, tapi kita dapat pertanyaannya. Terima kasih. Silakan dia diberikan hadiahnya, Bu Sinta. Terima kasih, silakan diterima. Nah, Pak Guru, ini di kota Jakarta, bisa nggak? Apa kalau misalnya bisa dilakukan di kota kecil? Saya rasa di kota Jakarta nggak masalah ya, karena konsepnya pasti sama. Sudah ya, 4 pertanyaan saja ya. Oke, karena kita selain memperhatikan lingkungan, kita juga memperhatikan kesetaraan, gender equality. Satu lagi perempuan, ada atau tidak? Langsung kalau ada, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, asal sekolah dari SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, atau biasa disebutnya tuh nama sekolah kecenya tuh Monzer. Nah, jadi di sini saya mau nanya ke Pak Ardina. Saya tadi tertarik banget sama cerita Bapak, sekolah Bapak. Nah, di sekolah saya juga sudah menerapkan sistem-sistem yang kayak sekolah Bapak. Dan alhamdulillah sekolah saya sempat memenangkan juara 1 lomba sekolah sehat tingkat provinsi Banten tahun 2023 ini. Sudah banyak banget program yang dijalankan kayak kebersihan setiap Jumsi, Selasi, terus pertanyaannya apa Kak? Dan pertanyaannya di sini saya mau tanya saya mau minta saran Pak, gimana ke depannya sekolah saya bisa biar lebih berkembang lagi seperti sekolah Bapak yang keren banget itu. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Oke, langsung boleh dijawab dari pertanyaan yang pertama, Kanina, silakan. Aduh, ini. Oke, silakan Kanina. Pertanyaannya keren-keren banget ya. Tadi sebenarnya pertanyaan pertama dan pertanyaan ketiga tuh agak berkaitan, jadi bisa sebenarnya sekaligus. Ngomongin soal memfasilitasi tadi ya, gimana caranya ngasih fasilitas yang mendukung di lingkungan rumah atau kalau mungkin di GL itu lingkungan yang lebih mikro ya. Jadi kalau di GL itu ada 4 layer yang kita coba, mungkin
terapkan gitu soal program pendidikan ini. Jadi layer individu yang tentang character building, gimana caranya merubah di sistem diri sendiri, lingkungan rumah, lingkungan keluarga, sekolah, kemudian di level yang di daerah, level lokal, kemudian level nasional di Indonesia, kemudian di level internasional. Untuk nge-tackle atau mengatasi di tiap level itu, tadi kan kalau kita recap lagi di presentasi ada 3 ya, tentang eksplorasi. Caranya biar lebih kepo, lebih eksplor, lebih tahu gimana cara mecahinnya tuh lewat bertanya, 1. Kedua, mengadopsi pola pikir systems thinking, yaitu melihat hal-hal sekecil apapun itu lewat sebuah sistem. Kemudian memecahkan masalahnya lewat design thinking. Nah, mengaplikasikan 3 hal tadi ke pertanyaan pertama, itu setiap individu kalau tadi Ade bilang tidak punya koneksi, itu mungkin kurang tepat ya. Setiap individu itu pasti punya koneksi. Kalau di level Indo minimal 1 koneksi dengan Tuhan. Ya kan? Koneksi dengan teman, koneksi dengan Bapak Ibu, dengan tetangga, RT, ngomongin soal lingkungan rumah, pasti setiap daerah punya RT-nya masing-masing. Nah, kalau kita pakai polar system thinking, berarti dilihat tuh, dipetain. Kak Nina, mungkin boleh dipersingkat lagi? lagi? Oh ya, boleh. 1 menit. Sistemnya itu gimana? Kalau misalnya di level RT, oke, kalau ini nggak punya studi lebih lanjut, siapa yang bisa ditanya di RT? Siapa yang bisa diajak di level RW? Ally atau pendukung-pendukung mana yang terdekat? Bisa lewat agama juga. Wah, sekolahnya pesantren. Ya udah lewat ustadz, lewat ustazah gitu. Nah, dari situlah mulai dibangun jejaring dan kemudian dipikirin bareng-bareng, nggak bisa dipikirin sendiri. Jadi tadi ya. Nah, makasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Wahyudi, silakan jawabannya terkait dengan bagaimana kalau ketika ada penyakit nih yang menyerang sapi. Siap, terima kasih. Tadi dari SMA 24 ya? Ya. Pertanyaan tadi yang satu apa, Mas? Ketika ada penyakit yang menular untuk sapi gitu, apakah industri biogas ini terhenti? Oh ya. Langsung saya jawab untuk pertanyaan tadi yang 2. Yang pertama dampak PMK, apakah industri biogas terhenti? Tidak ada gangguan. Karena begini adik-adik ya, jadi biogas itu yang membutuhkan kotoran sapi atau limbah sapi, letong sapi itu pada saat baru. Itu kalau untuk ukuran kita di tempat saya 8 meter kubik itu pertama, saya nggak bicara berapa meter kubik, 2 kol L300, itu untuk pertama, pembakaran pertama. Nah setelah itu tiap harinya kita istilahnya kita tambahi terus paling tidak 10 sampai 20 kilo, ajek, continue setiap hari seperti itu. Nah ketika dampak PMK mungkin sapi dalam satu kandang musibah besar itu buat kami petani kemarin. Itu punya 2 sampai 4 sapi, kebetulan yang 3 sakit. Diobati, di karantina kayak COVID itu penanganannya, dikasih jamu dan lain sebagainya, dan dinas kesehatan. Nah itu untuk istilahnya bahannya, kita itu bisa minta dari tetangga kita, karena kita kan hampir semua memelihara sapi. Jadi artinya dengan adanya PMK untuk biogas sama sekali tidak ada gangguan, itu. Untuk pertanyaan yang kedua tadi, apa Mas? Mungkin sudah cukup menjawab ya pertanyaannya ya. Ya, terima kasih Pak Wahyudi, sudah cukup. Oke, selanjutnya silakan Mas Mukhlas. Ya, saya mungkin akan membantu menjawab tentang bagaimana generasi muda ya ke depannya dengan tadi yang sudah dijelaskan, ada tadi tentang kondisi pemuda saat ini. Ya, saya juga kan ya mungkin jam hitungannya masih muda ya. Apa yang bisa kita lakukan di masa muda tentunya kita bisa banyak melakukan kampanye-kampanye. Itu kalau tadi Pak Guru bilang ya kalau mau mengubah paradigma ya berarti mulai dari diri sendiri. Tapi yang saya mau bilang teman-teman tidak sendiri. Kita banyak yang sebenarnya punya kesadaran terhadap lingkungan. Dan di luar sana di Indonesia khususnya banyak komunitas-komunitas, banyak pegiat-pegiat lingkungan termasuk Kak Nina ya dari GLI kan itu semua kita bisa belajar dari sana, kita bisa mengakses informasinya, kita bisa mengaksesnya dari manapun. Nah itu dia kita bisa mulai dari situ, mulai dari diri sendiri kemudian menyadari bahwa kita tidak sendiri, ada komunitas kita bisa ikut di situ. Iya, terlibat. kita tidak sendirian ya, silakan di-upload ya kontennya ini ya, ketentuan-ketentuannya nanti akan ditampilkan di layar. Terakhir silakan Pak Guru.
Bagaimana caranya bisa juga menjadi penerima penghargaan Eco Asian School nih? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa baik. Kalau dari saya, kami menyarankan untuk memulai dari siswa dulu. Bikinlah organisasi pencinta alam dulu. Sudah dah. Nah, kemudian itu libatkan dengan Bapak Ibu Guru untuk membuat sebuah program yang nyata. Biasanya, pembiasaan kami adalah ketika siswa diberi tanggung jawab, sebenarnya siswa itu mampu. Kita saja yang terkadang, mohon maaf Bapak Ibu Guru saja yang terkadang tidak yakin. Tapi ternyata ketika siswa diberikan kepercayaan, mereka jauh melampaui batas ekspektasi kita sebenarnya. Yang penting siswa hanya butuh kepercayaan. Ketika kepercayaan itu sudah diberikan, dan diberikan batas-batasan yang baik dan yang perlu, saya yakin akan lebih baik. Kenapa? Karena kami memulai dari siswa juga. Dari gerakan OPL itu kami bikin menjadi sebuah sekolah adiwiyata dan sekolah SN Eco School. Itu Mbak, siswa. Matur ke Bapak Ibu gurunya, berikan kepercayaan kepada kami Bapak Ibu, insya Allah kami akan buat yang lebih baik untuk sekolahnya. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk ke-6 panelis kita, 4 narasumber dan 2 penanggap. Dan untuk kalian semua yang ada di sini, kalian ada di ruangan ini, karena pastinya kalian memiliki tingkat kepedulian hati yang tinggi terhadap lingkungan kita. Bagaimana kita bersama-sama memitigasi perubahan iklim yang terjadi ya, bagaimana kita bisa merasakan hawa polusi yang berat. Nah, kita harus mulai dari diri kita sendiri karena kalian adalah angkatan kerja nantinya ya ketika kita memasuki transisi energi menuju net zero emisi 2060. Karena bapak-bapak yang di sini, Pak Agus mungkin udah bersepeda ikut Tour de France, Bu Sinta juga mungkin udah diving di Papua di Raja Ampat. Pak Ade yang mungkin jadi guru yoga di Bali ya. Nah, kalianlah yang akan mewarisi tugas-tugas mereka ini. Nah, terima kasih ya atas kesadaran kalian, kepedulian kalian. Kalianlah yang nantinya akan menentukan planet bumi kita ini akan dibawa kemana. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk acara yang luar biasa ini. Tidak terasa waktu sudah pukul 12, emang kalau kata orang obrolannya seru, waktu itu akan lewat aja. Saya juga gak akan sadar kalau saya tidak mendengar suara gemuruh keroncong, bukan musik keroncong ya, tapi suara perut keroncongan. Untuk itu acara langsung saja saya kembalikan ke MC, silakan Mbak Nunu dan Mas Dito. Oke, luar biasa sekali, terima kasih banyak kepada para hadirin dan juga narasumber yang sudah mengisi selama kurang lebih 2 jam. 2 jam. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah lagi untuk talk show pagi hari ini. Ini talk show pertama. Ya. Geseran katanya Oh, Masnya. geseran. Oke. Ya. Oke, jadi sebelum acara selesai akan ada penyerahan plakat untuk para moderator, narasumber dan juga penanggap yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Kepala Badan BP2 SDM, betul, Dr. Andes A. Palguna Ruteka. Boleh, silakan Pak. Boleh Pak. Ini dari tadi nggak ada yang nanya. Pak Guru, itu investasi yang Bapak lakukan itu berapa? Karena menurut saya, dari tadi kita ngomong asik semua kan. Karena ini investasi. Investasi itu harus diinformasikan kepada Bapak dan Guru semua. Kita hidupnya di dunia ini, semua ada jual beli. Bapak investasi itu berapa? Satu itu saja, dan informasikan hal ini kepada teman-teman kita semua, Bapak Guru juga ada di sini ya. Jadi Bapak lewat apa itu menginvestasikan uang itu di sekolah? Nggak ada yang lupa ya, anggarannya. Oke, kami menggunakan dana BOS Bapak. Iya. Untuk jelasnya kami kurang, karena kami tidak sampai ke ranah pendanaan. Mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan penjelasan mengenai hal itu. Bismillah. Izin menambahkan bahwa sekolah hijau, sekolah sehat bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan bahwa sekolah hijau, sekolah sehat, sekolah bersih dan ramah lingkungan adalah kebutuhan kita semua dan investasi masa depan adalah tanggung jawab kolektif kita untuk bisa membudayakannya. Oleh karena itu sekolah modalnya hanya satu Pak, keikhlasan dan iming-iming ibadah akhirat gitu Pak. Itu modalnya. Yang kedua adalah partisipasi seluruh warga sekolah.
khususnya orang tua murid, para siswa dan komunitas di sekitar kita. Terima kasih. Berarti tidak bisa dialokasikan di BOS. Nah, itu yang paling penting. Artinya kepala sekolah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Guru bisa langsung dialokasikan lewat BOS. Saya takutnya nanti kalau orang tuanya dimintain uang lagi marah nanti ke anaknya. Ini sekolahnya minta uang mulu sama gue masa. Betul ya? Jadi alokasikan itu di BOS ya Pak. Gitu Pak Guru ya? Ya Bapak, betul. Ya, terima kasih banyak. Pertanyaan terakhir tambahan ya dari Bapak Kepala Badan langsung, dan memang penting juga pertanyaannya ya. Betul, Betul. paling utama katanya. Betul sekali, dan langsung saja kita akan ke prosesi berikutnya, ada penyerahan plakat untuk moderator, para narasumber dan juga penanggap yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Kepala BP2 SDM, Bapak Dr. Andes Apalguna Ruteka. Mohon bisa Maju ke atas panggung, naik ke atas panggung. didampingi boleh Pak. Kepada Pak Agus Rusli dan Ibu Dini, silakan Pak. Boleh di atas panggung Pak. Oh Mau di bawah? Boleh, requestnya di bawah katanya. Di bawah, boleh. Oke, berarti moderator dan para narasumber bisa turun ke bawah panggung karena akan diserahkan langsung di bawah panggung. Ya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Untuk plakat pertama diserahkan kepada Bapak Wahyudi. Pak Wahyudi, pengurus Tani Ternak Margo Mulyo. Dan juga kepada Bapak Ardina Yuda Dermawan, guru SMA Negeri 1 Aji Barang. Aji Barang, ya betul. Selanjutnya kepada Mas Muklas Darmawan dari Konsorsium Kapabel. Lalu ada Mbak Kakak Mustika Indah Kairina, Mbak Nina dari Green Leadership Indonesia. Lalu ada Ibu Dini Widyastuti dari Direktur Eksekutif Plan. Dan ada Bapak Agus Rusli. Dari Sekretariat Direktorat Jenderal PPI. Dan tentunya kepada moderator, kepada Mbak Desmona Chandra. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Oke. banyak. Sebelum beranjak, boleh kita foto bersama dulu. Selanjutnya Kepala Sekolah dari Sekolah Aji Barang. Dipersilakan untuk maju ke depan.